Coba deh, bayangin, apa jadinya kalau tiba-tiba, amit-amit ya, ada bencana besar. Terus layanan penting kayak bank atau rumah sakit mendadak lumpuh. Gimana caranya mereka bisa tetap jalan di tengah kekacauan gitu? Nah, jawabannya tuh ada di satu konsep keren namanya ketahanan organisasi. Intinya simple, punya rencana sebelum semuanya jadi berantakan. Oke, kita mulai dari satu fakta yang mungkin kurang enak didengar ya. Bencana itu pasti terjadi. Mau itu skalanya besar atau kecil, cepat atau lambat, ya bakal datang aja. Nggak ada satupun dari kita yang benar-benar kebal loh. Dengerin deh kutipan ini. Dalam banget artinya. Ini tuh bukan lagi soal jika terjadi, tapi kapan bakal terjadi. Bencana itu pasti datang. Dan ini nggak melulu soal gempa bumi dahsyat loh ya. Bisa aja hal yang kelihatannya sepele, kayak server kantor yang tiba-tiba mati, atau ada insiden kebocoran data. Coba dia lihat deh contoh-contoh ini. Kita kan seringnya mikir bencana tuh ya gempa bumi, badai topan, yang heboh-heboh gitu. Padahal pipa air yang pecah di kantor, serangan cyber, atau bahkan krisis ekonomi, itu semua bisa loh melumpuhkan sebuah perusahaan. Jadi intinya, bencana itu ya apapun yang bisa mengancam jalannya operasi inti sebuah organisasi. Terus gimana dong caranya sebuah organisasi bisa siap ngadepin sesuatu yang udah pasti datang? Ya jelas bukan dengan pasrah dan berharap yang terbaik aja kan? Makanya mereka bikin sebuah rencana strategis, semacam cetak biru untuk bertahan hidup. Nah, inilah yang kita kenal sebagai Business Continuity Planning atau BCP. Yuk kita bedah dikit definisinya. Kata kuncinya tuh, satu, tetap berjalan. Jadi, BCP itu bukan cuma soal gimana caranya bangkit lagi setelah jatuh ya, tapi lebih ke gimana caranya supaya operasi-operasi yang paling penting itu nggak pernah benar-benar berhenti, bahkan pas sumber daya lagi terbatas banget. Nah, ini nih yang sering bikin orang bingung. Apa sih bedanya BCP sama DRP atau Disaster Recovery Plan? Gini deh biar gampang. Anggap aja BCP itu peta jalan strategisnya, gambaran besarnya buat bertahan hidup. Sementara DRP itu salah satu perkakas di dalam kotak alatnya. Fokusnya lebih teknis, kayak misalnya mulihin data dari backup. Jadi jelas ya, DRP itu cuma sebagian kecil dari BCP yang ruang lingkupnya jauh lebih luas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana sih cara bikin rencana BCP? Semuanya itu dimulai dari aset yang paling berharga, yaitu manusia. Waduh, ini nih kesalahan fatal yang sering banget terjadi. Kalau ada yang mikir BCP itu cuma urusannya tim IT atau tim keamanan doang, wah itu udah salah langkah banget. Pendekatan yang sendiri-sendiri, yang terkotak-kotak kayak gitu, itu resep pasti buat gagal. Jadi rencana yang benar-benar kuat itu butuh tim yang isinya macam-macam. Kayak tim superhero gitu deh. Harus ada perwakilan dari tiap departemen, ada pakar IT-nya, tim yang ngurusin gedung, bagian hukum, HRD, tim komunikasi, dan yang paling penting, harus ada dukungan penuh dari para bos besar. Kenapa? Karena setiap orang ini bawa potongan puzzle yang beda-beda, dan semuanya sama-sama penting. Ngomong-ngomong soal manajemen senior, peran mereka ini krusial banget. Tanpa restu dan dukungan dari mereka, rencana secanggih apapun ya cuma bakal jadi dokumen yang menuh-menuhin laci aja, nggak akan jalan. Tapi, ya itu dia tantangannya. Gimana coba caranya ngeyakinin para pimpinan yang super sibuk itu buat peduli sama sesuatu yang sifatnya jaga-jaga? Ada satu cerita menarik nih yang bisa ngejawab pertanyaan ini. Jadi ceritanya, ada seorang konsultan BCP nanya ke seorang eksekutif puncak. Dia nanya gini, "Pak, supaya proyek ini sukses, apa satu hal paling penting yang saya butuhin dari Bapak?" Mungkin si eksekutif ini udah mikir, wah paling-paling minta dana gede nih, atau minta tambahan orang. Tapi ternyata jawabannya bukan itu. Jawaban si konsultan simpel banget. Saya cuma butuh partisipasi Bapak yang aktif dan yang bisa dilihat sama semua orang. Nah, ini dia poin kuncinya. Kontribusi terpenting seorang pemimpin itu bukan duit, tapi kehadirannya. Waktu pimpinan ikut turun tangan langsung, seluruh organisasi jadi dapat pesan yang jelas. Ini serius, ini prioritas kita. Tiba-tiba, BCP itu berubah dari sekedar latihan di atas kertas, jadi agenda bisnis yang beneran. Oke, tim udah ada, dukungan pimpinan udah di kantong, sekarang waktunya masuk ke tahap bedah bisnis. Proses ini namanya Business Impact Analysis atau BIA. Gampangnya, analisis dampak bisnis. Gampangnya gini. BI itu adalah momen di mana perusahaan ngaca dan nanya ke diri sendiri. Proses bisnis kita mana sih yang paling penting? Kalau proses ini berhenti, ruginya apa aja? Terus, ancaman apa aja yang bisa bikin proses ini macet?
Proses ini sendiri punya 5 langkah yang jelas. Pertama, tentuin prioritasnya apa. Kedua, identifikasi semua risikonya. Ketiga, coba perkirakan seberapa besar kemungkinannya terjadi. Keempat, analisis dampaknya kalau itu beneran kejadian. Dan terakhir, dari semua data itu baru deh diputusin. Sumber daya perlindungan kita mau difokusin kemana. Nah, setelah ngelewatin semua proses yang kelihatannya rumit, ngumpulin tim, bikin analisis, kita balik lagi ke pertanyaan paling mendasar. Sebetulnya, ini semua buat apa sih? Jawabannya sederhana banget. Untuk manusia, ini adalah inti dari segalanya. Jauh sebelum kita ngomongin soal server, data, apalagi untung rugi, prioritas nomor 1 dari semua rencana kelangsungan bisnis itu selalu dan akan selalu keselamatan manusia. Titik. Dan inilah dampaknya buat kita semua, buat masyarakat. Gara-gara ada BCP, rumah sakit bisa tetap jalan walaupun listrik lagi padam. Gara-gara BCP, kita masih bisa narik uang di ATM setelah misalnya ada bencana. BCP itu ibarat jaring pengaman yang nggak kelihatan, yang tugasnya ngejaga pilar-pilar penting di masyarakat kita supaya tetap berdiri kokoh. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungin ini. Lain kali pas Anda lagi di kantor, di bank, atau mungkin di rumah sakit, coba tanya ke diri sendiri. Kira-kira mereka siap nggak ya kalau ada kejadian yang nggak terduga? Karena pada akhirnya, punya rencana, itulah garis tipis yang misahin antara kekacauan total dengan kelangsungan hidup.